Seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di Desa Wakorumba, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya kakak kelasnya hingga muntah darah. AM terbaring lemah di kamar perawatan rumah sakit umum daerah Baharudin Raha akibat mengeluh sakit pada bagian dada dan perut hingga muntah darah. Orang tua korban mengungkapkan, AM mengaku dianiaya kakak kelasnya dengan cara ditendang di bagian dada dan perut. Sebelumnya, bocah yang masih duduk di bangku kelas 3 SD negeri di Desa Wakorumba, Kecamatan Batalai Woru, Kabupaten Muna ini sempat menutupi peristiwa yang dialami. Dari pengakuan tersebut terungkap bahwa AM seringkali mendapatkan perundungan dan kekerasan fisik. Pada saat itu ini mamanya, ini anak dia tidak mau pergi sekolah hari Jumat. Pikirnya kenapa? Ternyata setelah dia cerita bahwa di sekolah katanya dipukul dengan kakak kelasnya. Ini kan kelas 3, yang pukul dia ini kelas 4 SD. Ditendang dadanya, kemudian ditendang bagian perutnya. Makanya pagi itu dia tidak sempat ke sekolah, sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Makanya dipanggilkan tukang urut. Dipanggil tukang urut, habis diurut, alhamdulillah sembuh, tetapi dia tidak bisa makan, bahkan makan pun dia campur dengan darah, katanya muntahkan. Pada saat itu kita berinisiatif harus bawa di rumah sakit secepatnya. Menanggapi tindakan penganiayaan terhadap korban, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muna mengatakan jika terbukti melakukan kekerasan, pelaku yang merupakan kakak kelas korban akan diberikan pembinaan secara tegas. Nah, kita tidak tahu juga apakah di rumah ada kejadian lain yang menyebabkan itu anak kemudian masuk ke rumah sakit atau tidak. Ini masih dalam konfirmasi semuanya. Ya, sekarang anaknya masuk ke rumah sakit dan kita minta pihak sekolah, pihak komite sekolah juga untuk terus proaktif memberikan perhatian terhadap anak yang masuk ke rumah sakit tersebut. Mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan. Akibat penganiayaan tersebut, korban kini mengalami trauma dan keluarga korban berencana akan menempuh jalur hukum atas tindakan kekerasan yang menimpa korban. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan belajar tentang satu hal penting dalam ajaran Islam, yaitu larangan bertengkar atau bermusuhan sesama anak. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati. Islam melarang bertengkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang suka bertengkar, apalagi jika bertengkar karena hal-hal sepele, seperti berebut mainan atau saling mengejek. Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu rukun, saling menyayangi, dan tidak saling memusuhi. Bertengkar merusak persaudaraan. Bertengkar bisa membuat hubungan menjadi rusak. Padahal, sebagai saudara sesama Muslim, kita diperintahkan untuk saling membantu, bukan saling menyakiti. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Jika ada yang bertengkar, Islam menganjurkan kita untuk segera berdamai dan saling memaafkan. Saling memaafkan adalah perbuatan mulia. Kadang kita memang merasa kesal atau tersinggung, tapi Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang kuat bukanlah yang jago bergulat, tapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi adik-adik yang hebat bukan yang marah dan membalas saat bertengkar, tapi yang bisa sabar dan memaafkan. Contoh dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kita. Beliau tidak suka marah, apalagi bertengkar dengan orang lain. Bahkan kepada anak-anak, Nabi selalu bersikap lembut dan penyayang. Kita harus meniru sikap Rasulullah agar menjadi anak yang dicintai Allah dan semua orang. Sahabat sekalian, mari kita jaga hati dan lisan kita. Jangan mudah marah, jangan saling ejek, apalagi bertengkar. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik.
Kalau bersalah, minta maaf. Kalau disakiti, maafkan. Itu yang diajarkan Islam. Semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang rukun, penyayang, dan saling menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.